Di dunia ini, masih banyak tempat misterius dan luar biasa. Namun, bukan hanya alamnya yang mencengangkan, jalan-jalan yang dibangun manusia pun menyimpan kisah yang tak kalah menakjubkan, dan seringkali berbahaya. Di sejumlah negara, terdapat jalan-jalan yang dijuluki jalan maut, karena dibangun di tepi jurang yang curam dan berisiko tinggi. Salah satu negara dengan jalan seperti itu adalah Tiongkok. Dan yang lebih luar biasa lagi, ada sekelompok orang yang setiap harinya bekerja di tebing-tebing ini, nyaris tanpa perlindungan yang layak. Mereka disebut pekerja jalan tebing, pejuang yang membangun jalan di tempat yang nyaris mustahil dijangkau. Gaji mereka sekitar 500 yuan per hari, atau setara 1.100.000 rupiah. Dengan jam kerja dari pukul 6 pagi hingga 6 sore, mereka mempertaruhkan nyawa setiap hari tanpa banyak sorotan media, demi membangun akses bagi orang lain. Pekerjaan mereka terinspirasi dari Jalan Papan, sebuah inovasi kuno dari sejarah transportasi Tiongkok. Di masa lalu, untuk melewati pegunungan curam dan jurang dalam, masyarakat membuat lubang di dinding batu gunung dan memasang batang kayu atau batu sebagai penyangga. Di atasnya, diletakkan papan kayu agar orang bisa berjalan melintasinya. Kini, metode tersebut diadaptasi untuk keperluan pariwisata dan infrastruktur modern. Namun, kesulitan pembuatannya masih sama mengerikan seperti dahulu. Terutama bagi para pekerja jalan tebing, yang kesehariannya menggantung di ketinggian, hanya ditemani alat-alat sederhana dan keberanian yang luar biasa. Di antara pekerjaan mereka, tahap paling awal dan paling berbahaya adalah memasang braket gantung di tepi tebing. Tahap ini menuntut presisi tinggi dan keberanian tanpa batas. Dari ketinggian ratusan meter, bahkan sekadar melihat ke bawah bisa membuat lutut siapapun gemetar. Namun, para pekerja ini sudah terbiasa. Mereka memiliki pengalaman, ketenangan dan insting bertahan hidup. Mereka tidak membangun di permukaan datar. Mereka bekerja di dinding batu, di lereng yang tak bisa dijangkau mesin berat seperti kren. Semua material harus diangkut secara manual, satu persatu, oleh manusia. Mereka mendorong troli berisi semen, memanggul balok kayu, dan melewati jalan setapak yang belum selesai dibangun. Tak jarang mereka harus melewati celah sempit dengan jurang menganga di bawahnya. Di banyak lokasi, bahkan pagar pengaman pun belum dipasang. Mereka bekerja menggunakan perancah dari kayu dan besi berkarat, yang dipasang langsung di dinding tebing. Papan demi papan disusun untuk menjadi dasar jalan. Risiko jatuh selalu mengintai. Sebuah batu yang longgar saja bisa membawa malapetaka, tapi mereka tetap melangkah, pelan tapi pasti. Sayangnya, perlindungan yang tersedia sangat minim. Pekerja hanya dilengkapi dengan tali pengaman seadanya. Dalam banyak kasus, mereka hanya mengandalkan naluri dan pengalaman untuk menghindari bahaya. Saat melakukan pengeboran, debu dari batu yang digali menyelimuti udara, tapi air untuk meredam debu sangat terbatas di pegunungan. Meskipun mereka mengenakan masker debu profesional, paparan harian tetap berbahaya. Pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan, namun tidak cukup untuk sepenuhnya menjamin keselamatan mereka. Proses pengeboran sendiri sangat menegangkan. Mereka menggunakan bor pneumatik untuk membuat lubang dangkal, lalu menggunakan bor baja untuk menembus batu sedalam lebih dari 1 meter. Pekerja tergantung di sisi tebing, seperti manusia laba-laba, menggali dan menancapkan penyangga satu demi satu. Di sepanjang lereng, batu besar berserakan. Setiap langkah memerlukan fokus tinggi. Jika satu material terlepas, bukan hanya proyek yang tertunda, nyawa pun bisa hilang. Namun, semua risiko itu mereka tempuh demi satu hal: membuka akses bagi orang lain. Jalan yang mereka bangun dengan susah payah ini nantinya akan menjadi jalur wisata, jalan penghubung desa, atau jalur penyelamatan dalam keadaan darurat. Bayangkan, jalur yang mereka buka di tebing itu suatu hari nanti akan digunakan oleh ribuan orang, tanpa mereka menyadari betapa sulit dan berbahayanya proses pembangunannya. Mereka adalah orang-orang biasa dengan keberanian luar biasa. Namun, seringkali, mereka tidak mendapatkan jaminan keselamatan yang layak, bahkan tidak dihormati sebagaimana mestinya. Di balik keindahan alam dan pembangunan infrastruktur yang memukau,
selalu ada tangan-tangan kasar yang bekerja dalam diam. Jika kita menyebut pembangunan di Tiongkok sebagai keajaiban, maka keajaiban itu terjadi karena keberanian dan kerja keras para pekerja seperti ini. Ketika pekerja lapisan bawah, yang bekerja paling berat dan mengambil risiko terbesar, diperlakukan dengan layak, maka itulah bentuk keadilan dan peradaban sejati. Itulah yang membuat keajaiban Tiongkok benar-benar layak disebut keajaiban. Bahkan, banyak orang luar negeri yang takjub. Ada komentar dari masyarakat Inggris, ini tak masuk akal. Di negara kami, pekerjaan seperti ini dilarang karena melanggar hukum keselamatan kerja. Jadi, bagaimana menurut Anda tentang proyek pembangunan jalan di tebing seperti ini? Apakah layak untuk dikagumi, atau justru perlu dikritisi dari sisi keselamatan kerja? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa, di balik setiap bangunan megah, selalu ada kisah perjuangan yang patut kita dengarkan dan hargai.